Selanjutnya untuk KPU dan Andri, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip. Ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah ini saya mohon penjelasan dari Andri dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian hazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari undang-undang arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama, jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Yang terakhir kepada Pak DKPP, beberapa hari yang lalu, terima kasih Pak, saya dikirimin buku Ketua DKPP, dan bukunya cukup cukup menarik, bernas. Mudah-mudahan apa yang jenengan tulis bisa jenengan tuangkan dalam bentuk kebijakan. Karena kalau saya rasa dari buku itu saja, kalau jenengan konsisten, karena saya baca bukunya Pak, saya baca bukunya, diterapkan insya Allah tata kelola dan pelaksanaan termasuk integritas penyelenggara kepemiluan kita akan lebih proven, akan lebih profesional dan berintegritas. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan yang secara umum bahwa kami akan terus mengupayakan hal-hal yang terkait dengan tadi pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa saja yang harus segera mungkin dilakukan digitalisasi nanti akan kami prioritaskan khususnya untuk tahun 2026 yang akan datang. Jadi bagaimana terkait dengan arsip tadi agraria, arsip kebencanaan, arsip pemilu, kemudian berbagai arsip lain yang terkait dengan prioritas Presiden. Kemudian juga yang terkait tadi dengan pertanyaan yang saat ini sedang ramai juga bahwa ijazah itu seperti apa. Jadi kalau izin kami menjelaskan terkait dengan kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana? Arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah Presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Nah kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis. Atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan. Gitu. Nah begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya, nah itu yang kemudian
menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Dan mungkin ini yang kemudian nanti ada masa retensi dan sebagainya yang ditetapkan bukan oleh Andri, tetapi yang ditetapkan oleh dalam hal ini KPU-nya. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti itu. Izin nanti kalau dibutuhkan kami siap untuk berdiskusi lebih detail Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan kami menyambut tamu-tamu kami dengan ucapan terima kasih karena masih percaya bahwa kesempatan dan keadilan itu masih ada. Nah, karena itu memang tidak mudah untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan yang hakiki karena memang sebahagian orang mengatakan bahwa keadilan itu hanya ilusi. Oleh karena itu kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan akan memperlihatkan ya keadilannya itu kepada orang-orang yang memperjuangkannya. Nah, karena itu terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutama Ibu Ledia Hanifah yang hari ini diamanahkan sebagai sekretaris fraksi PKS dan juga diamanahkan sebagai anggota Komisi 10 di DPR RI ini dan juga para tenaga ahli fraksi DPR RI, fraksi PKS di DPR RI. Terima kasih Pak Abdullah Khatiri yang telah menyampaikan kronologinya dan juga Pak Suryo, Ibu Tifa, Pak Repli dan juga Ibu Kurnia Tri Royani ya dan juga para pengacara. Jadi ini kalau disingkat misalnya Resmond, kemudian Roy Suryo, kemudian Tifa itu kan R2T ya. R2T. Kalau itu memang RRT gitu ya. R2T melawan Jokowi. Jadi kami terima kasih sekali lagi sudah mendapatkan penjelasan karena memang selama ini kami menyimak dari berbagai macam pemberitaan ya baik di media sosial maupun di media-media mainstream gitu ya. Dan memang banyak juga beberapa orang bertanya kenapa berani kali mereka itu. Kira-kira begitu ya. Mereka ada sehingga kadang-kadang ada juga yang bertanya kepada saya pribadi siapa di belakang mereka. Nah, kira-kira begitu. Ya, siapa di belakang mereka itu, ya kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Tapi dari cerita yang disampaikan tadi, maka kami sudah mulai memahami berawal dari laporan tim pembela ulama dan aktivis, lalu kemudian mendatangkan tim ahli, lalu tim ahli bergerak ya untuk menguji itu semua dan kemudian justru ada laporan di Polda Metro. Ya terkait dengan gerak-gerik yang dilakukan oleh ahli-ahli ini ya untuk menguji dan membuktikan laporan tersebut. Ya tapi sayangnya di Barreskrim itu kemudian dihentikan setelah gelar perkara dan lain sebagainya. Justru di Polda Metro ya sudah ada terlapor termasuk Ibu Kurnia juga dilaporkan ya. Nah, dan ada dugaan kriminalisasi terkait dengan apa yang terjadi di Polda Metro, bahkan ada isu sudah ditingkatkan ke penyidikan dan kemudian pasti ada tersangka dan lain sebagainya. Kenapa kita masih percaya meskipun dalam kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan begitu ya. Memang harus kita akui bahwa ini situasi yang terjadi hari ini. Sebenarnya barangkali Pak Repli itu tahu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu kan menjadikan polisi itu sebagai democratic policing, ya jadi pemolisian yang demokratis gitu ya. Dan karena dia menjalankan fungsi ini pemolisian yang demokratis, maka mereka harus menghormati ya hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi, kemudian melaksanakan good governance dan pemolisian yang modern. Nah ini yang kita tagih sebenarnya. Jadi kenapa kita tetap menginginkan mereka hadir karena memang itu yang harus kita tagih pada mereka. Jadi tentu saja tadi sudah disinggung juga soal good
governance ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menerima, dan tentu saja di DPR ini kan kolektif kolegial ya. Kolektif kolegial. Jadi tidak bisa juga sendiri. Ya bisa saja kita sampaikan ya, tapi harus ada dukungan dari kekuatan-kekuatan politik lainnya sehingga kemudian apa yang kita harapkan itu bisa terwujud ya. Jadi dalam kesempatan ini fraksi PKS saya yang ada di Komisi 3 menerima dan kemudian sudah mendengar ya secara utuh, meskipun tidak panjang tapi saya sudah bisa menangkap ya substansi yang disampaikan tadi. Intinya bagaimana kemudian ada semacam perlindungan, bukan berarti karena takut ya, tapi adanya ketidakpastian dan ketidakadilan ya dalam kasus ini. Ya, jadi ini mirip Prof. Yusril juga ketika dia bicara soal anak-anak yang ditahan itu, aktivis-aktivis yang ditahan itu, dia bilang ya kenapa harus takut? Ya, aktivis itu harus menghadapi kenyataan, kira-kira begitu. Padahal yang dikhawatirkan oleh aktivis itu adalah ketidakpastian dan ketidakadilan, itu aja sebenarnya. Ya, jadi kalau mereka menjalani hukum karena keadilan, tentu mereka selalu siap. Ya, problemnya kan mereka menghadapi penegakan hukum yang ada ketidakadilan di dalamnya, sehingga mereka harus melawannya, begitu ya kan. Itu perintah agama juga, ya kan, untuk melawan ketidakadilan. Jadi sekali lagi saya pribadi sebagai anggota Komisi 3 yang hari ini menerima Bapak Ibu sekalian sudah mencatat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa diterima oleh fraksi-fraksi lainnya, dan tentu saja nanti kita akan sampaikan kepada institusi yang berwenang, dalam hal ini kepolisian kalau di Komisi 3 ya, terkait dengan soal ada dugaan ya kriminalisasi ya, atau kemudian ketidakpastian dalam soal ini ya, sehingga kemudian apa yang kita harapkan itu bisa terwujud gitu ya. Jadi memang ini bermula dari ijazahnya Jokowi Presiden ke-7 kita, dan saya lihat memang dalam catatan tahun 2022 itu Bambang Tri ya, dan kemudian berlanjut sekarang. Nah, jadi ini kan fraksi ke-6 kata Pak Refli tadi ya, kekuatan ke-6 atau nomor urut 6 di DPR RI ya. Jadi sementara Bambang Tri itu 2002. Ya, kalau 2002 tambah 6 2008. Jangan-jangan 2008 terungkap semua, 2028 terungkap semua. Dan setahun itu kemudian setelah itu kemudian ada pemilu. Jangan-jangan seperti itu kalau kita mau pakai utak di angka ya. Jadi 2022 ya Bambang Tri ya mengalami hal seperti itu. Lalu ada Bapak Ibu datang kemari, ini adalah fraksi yang ke-6 di DPR RI. Kalau kita tambah 2022 tambah 6 itu 2028 ya, jangan-jangan 2028 nanti kemudian ya bisa terungkap, dan itu tidak lama lagi sebenarnya ya, 2028 lagi nggak lama itu, dan tetap saja ya, karena memang yang dilawan kan tadi kata Bapak Ibu sekalian, yang dihadapi adalah orang yang masih punya berkuasa. Tadi kan itu dikatakan tadi Bu Kurnia ya, ternyata Pak Jokowi masih berkuasa ya, masih berkuasa. Nah, apakah kekuasaannya itu bertahan 2028 ya, seperti yang saya coba utak-atik tadi ya, apa atau sebelumnya. Tapi yang pasti bahwa kita tidak masuk ke wilayah itu hanya sekedar candaan saja ya. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu sekalian, kami akan sangat prihatin dan juga akan berusaha untuk membantu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Barangkali demikian sambutan saya, dan tentu Ibu Ledia tadi karena disebut-sebut juga Komisi 10 ya, minta ada RDPU di Komisi 1, di Komisi 3, Komisi 10 karena terkait dengan perguruan tinggi ya, dan UGM akhirnya sudah agak menurun dalam arti ya, sudah menyebutkan itu sarjana muda. Ya, saya juga mengikuti itu ya di media. Ya, saya juga bertanya-tanya, dulu sarjana kehutanan, sekarang sudah sarjana muda gitu ya. Jadi saya juga bingung-bingung gitu. Jadi memang ini asik juga sebenarnya ya.
ini asik, walaupun kalau kata almarhum Bang Sultan Batugana itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.